Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi di Microsoft Excel untuk interval kelas yang sama. Ini merujuk pada ilmu-ilmu statistik mengenai teori distribusi frekuensi, bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi yang betul ya, yang benar. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan melanjutkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel ini dikaitkan dengan teori-teori statistik yang akan kita gunakan. Ini kita akan membuat untuk interval kelas yang sama. Untuk contoh datanya, di sini saya akan membuat dari data nilai ujian akhir semester ekonometrika pada Fakultas Ekonomi Universitas ABC. Ini sebagai contoh saja, ada 60 mahasiswa yang telah melakukan ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonometrika dengan nilai yang telah kita peroleh. Lengkap semuanya dari ke-60 mahasiswa tersebut mengikuti ujian semuanya ya, tanpa ada yang tidak hadir. Poin-poin apa saja yang akan kita gunakan yang menjadi pedoman ketika kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kita perlu menentukan jumlah kelas ya atau kelompok data. Ada berapa? Rumusnya adalah 1 plus 3,322 log N. Kemudian untuk interval kelasnya, rumusnya adalah jangkauan per jumlah kelas. Kemudian batas kelas bawah dan batas kelas atas, di sini kita membuat sesuai dengan data minimal. Minimal berapa? Ini sebagai patokan ketika kita bisa membuat batas kelas bawahnya. Dan batas kelas atasnya ini ya disesuaikan dengan masing-masing interval kelasnya. Ya. Kemudian tepi batas kelasnya ya tepinya ya, berarti nanti menjadi setengah-setengahnya ya. Mungkin langsung saja untuk memudahkan. Namun sebelum itu, jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Langkah yang pertama, kita perlu menentukan jumlah kelas yang terlebih dahulu ya. Di sini sebelumnya kita mencari log n ya, log n ya. N-nya adalah 60 ya. Log 60 sama dengan berapa? Kita ketikkan formula sama dengan log 60 ya, tutup kurung enter ya 1,77815. Kemudian ini jumlah kelas ya, kelas ya, sama dengan 1 plus buka kurung 3,322 dikalikan dengan nilai dari log n. Tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Ya, jadi kelasnya adalah 6,90 ya. Oleh karena itu kita bulatkan ya untuk jumlah kelasnya, kita bulatkan menjadi 7 ya, 7 kelas ya. 7 kelas. Oke, 7 kelas. Selanjutnya ini kita kasih warna kuning ya untuk menandakan. Selanjutnya kita ke yang kedua, interval kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Jangkauan itu adalah rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya rumusnya. Jadi untuk oleh karena itu kita untuk melihat nilai terbesar dan terkecil ini kita perlu mengurutkan dulu ya dari nilai terkecil sampai dengan terbesar. Caranya adalah di Excel kita blok ya untuk apa namanya identitas dari variabel ya. Kemudian kita klik data. Kemudian kita klik filter. Nah, sampai sini kemudian untuk nilai kita klik yang drop down panah ke bawah itu, nanti akan ada pilihan. Nah, kita sort saja dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, yaitu sort smallest to largest. Kita klik, nah otomatis akan mengurutkan data dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Kemudian kita nonaktifkan yang
drop down tadi ya. Oke, sudah kita urutkan. Nilai paling rendah adalah 43 dan nilai paling tinggi adalah 98. Berarti sama dengan 98 ya, di sini interval ya. Interval sama dengan 98 dikurangi 43 ya. Kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa tadi? 7 ya. Oke, enter. Ya, jadi 7,85 ya. Boleh kita bulatkan interval kelasnya menjadi 8. Oke, 8 satuan ya. Kita berikan warna kuning. Selanjutnya adalah kita lihat poin yang ketiga adalah batas kelas bawah ya. Untuk batas kelas bawah eh, ini kita patokannya 43 ya. Nah, patokannya misalkan 43, kita buat di sini ya. Ini nilai. Sebelahnya adalah frekuensi. Frekuensi. Oke. Selanjutnya nilainya yang pertama adalah 43 ya. Nah, patokannya interval kelasnya adalah 8 ya. 8 berarti tinggal kita tambahkan 8 ya. 43 ditambah 8 ya, sama dengan 43 ditambah 8. Masing-masing tambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas dengan interval 8. Oke, ya. Sampai di sini boleh kita copy paste value ya. Oke, kita ini buat pindahin lagi ke sini. Oke, ini kita hapus supaya rumusnya udah hilang ya. Oke, karena kita akan menambahkan 43 berarti sampai dengan angka terakhir sebelum 51, 50. Kemudian 51 sampai 58. Selanjutnya 59 sampai 66. Urutan saja ya. 67 sampai 74. Kemudian 75 sampai 82. Selanjutnya 83 sampai dengan 90. Nah, kemudian 91 sampai dengan 98 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari frekuensi kita perlu bantuan ya. Kita boleh di sini countingnya ya atau array ya. Count ya. Kita boleh satu semuanya. Semuanya satu karena nilainya masing-masing satu ya. Nah, oke. Tinggal kita dengan teknik ini 43 sampai 50 ya. Kita ketik sum sama dengan sum kita blok nilai 43 sampai 50. Oke ya. Selanjutnya sum 51 sampai 58. 58 tutup kurung sama dengan sum 59 sampai 66. Sampai 66. Oke. Kemudian sum 67 sampai 74. 67 sampai dengan 74. Oke, selanjutnya 75 sampai 82. 75 sampai dengan 82. Nah, sampai 81 berarti ya. Enter. Selanjutnya 83 sampai 90. Sum 83 sampai 90 berarti sampai di sini aja. Oke. Oh, sorry. Ini kok yang B-nya harusnya yang C ya, maaf ya. C, C. Ini juga. Oke. Selanjutnya yang terakhir, sum 91 sampai 98.
Oke, sampai di sini. Sudah selesai ya untuk cross check sama dengan apakah ada 60? Oke, udah betul ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi. Kita berikan warna kuning. Oke, ya kita besarkan boleh. Ya, jadi beginilah cara kita membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan bantuan Microsoft Excel. Tentunya kita kaitkan dengan teori statistik ya, bagaimana kita menentukan jumlah kelas, kemudian interval kelas, jangkauan atau jumlah kelasnya ya. Jadi kita sudah mengaplikasikan ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi. Ya demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan pengetahuan, tambahan informasi untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.